Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barzegro dari kelas TI 3B. Di sini saya akan mengerjakan tugas administrasi sistem jaringan, yaitu mengenai installing Docker ya, sampai dengan pusing Docker image to Docker. Kita langsung masuk ke step 1 ya. Di sini saya menggunakan terminal device. Oke, gini aja. Yang pertama kita disuruh apt update. Itu nggak ada di sini. Jadi kita langsung aja ya. Docker seperti dulu sebagai sistem Ubuntu mungkin bukan versi terbaru. Untuk memastikan kita mendapatkan versi terbaru, kita akan install Docker dari repository Docker. Di sini memang kita tunggu lama bener ya, karena dia lagi update. Tunggu aja sampai dia down. Setelah itu kita disuruh install beberapa paket persyaratan melalui HTTPS. Salin aja. Code is ready, next version. Kita tunggu aja sampai kelar. Di sini sudah progress ya. Kita tunggu aja sampai di 100%. Oke, sebentar lagi udah selesai nih. Mungkin lama karena jaringan ya, karena saya menggunakan hotspot dari HP saya sendiri, bukan dari WiFi. Tadi itu perintahnya yang mana? Oke, scan proses. Kita tunggu aja. Oke, ya udah running outlet hypervisor. Kemudian selanjutnya tambahkan kunci BPG untuk repository Docker resmi ke sistem kita. Salin aja ini. Oke, ini udah. Lalu sini tambahkan repository Docker ke sumber apt. Salin. Oke, sudah. Lalu perbarui kembali daftar paket yang sudah ada pada download penambahan tersebut dapat dikenali. Jadi aja kita copy. Kita update. Sebenarnya itu nggak usah dulu lagi ya, karena udah masuk di root. Nah tadi ke copy sebelumnya nggak apa-apa ya. Kita tunggu loadingnya.
Oke, di halaman Articulate Available, berikutnya pastikan Anda akan install dari repository Docker, bukan dari repository Ubuntu default. Jadi kita disuruh apt chat solusi Docker CE. Outputnya seperti ini ya. Dia sama presentable 500. Oke, selanjutnya perhatikan bahwa Docker C itu belum terpasang, tapi kandidat untuk instalasi berasal dari repository Docker untuk Ubuntu. Nanti kita disuruh install Docker, apt install Docker CE. Yes. Nah, ini kita harus nunggu lama karena dia lagi install. Ya, sekitar 8 menit lagi di samping tuh. Perlu kita tunggu aja ya. Jadi kalau misalkan udah diinstal, langkah berikutnya disuruh sistem ya. Disuruh status Docker, melihat status Docker itu aktif atau tidak. Tapi ini ada angka 2 nih, maksudnya apa ya? Menjalankan perintah Docker tanpa sudo. Maksudnya Anda mendapatkan output seperti ini nanti. Lalu kita ikutin aja langkah-langkahnya sampai angka 8 pusing Docker image. Kita baru nyampe di install Docker. Sebenarnya sih tugas ini sih mudah ya, karena kan cuma install doang, mungkin nunggunya aja yang sangat lama ya. Tunggu aja sekitar 2 menit ya. Kita tunggu aja. Kalau kita pencet ke wifi mungkin ini bakal cepat ya downloadnya, karena kan saya menggunakan jaringan hotspot dari HP saya sendiri. Jadi gunanya Docker itu sebenarnya untuk menjalankan kontainer dan menyimpan kontainer, beberapa kontainer lah, dan juga kita bisa install image dari Docker itu sendiri. Full image, beberapa full image-nya bisa kita install, full dengan install ya. Misalnya kita mau install Mosquito atau yang lainnya bisa juga. Oke, tunggu aja sampai 100%.
ada. Di sini saya menggunakan terminal Bitwise. Karena kenapa? Karena saya sebelumnya menggunakan SSH itu selain Bitwise apa sih namanya, lupa. Putih ya, pakai Putih sebelumnya. Tapi dikarenakan Putih itu udah tidak menarik lah di mata saya pakai yang baru, Bitwise. Nah, di Bitwise ini bisa mentransfer file juga. Mentransfer file, dia bisa membaca file kita di folder ini, di folder kita sendiri dari si Bitwise-nya. Itu enaknya kalau misalkan kita pakai Bitwise. Oke, sudah 15 menit. Apa kita tunggu aja sampai selesai penginstalan Docker-nya. Sekitar 10 menit lagi ini download selesai ya. Oke, sebentar lagi. Oke, sudah 71%. Tunggu sekitar 2 menit lagi. Kita tunggu lagi, sebentar lagi.
Oke, bentar lagi. Udah 89%, 90%. Mengapa sih Docker itu penting? Karena kalau menurut saya aplikasinya itu berjalan sama yang dimana pun karena lingkungannya itu sudah dikemas. Nah, portnya itu ya mudah memindahkan aplikasi antar mesin, lokal, staging, atau produksinya. Efisiensinya itu lebih ringan dari VM karena berbagi kanal host menghemat sumber daya. Lalu pengembangannya cepat karena mengurangi delay antara menulis kode dan menjalankannya di produksi. Dan enaknya itu dia bisa mengisolasi atau kita bisa sebut dengan kontainer berjalan terpisah satu sama lain untuk mencegah konflik. Oke, ini bentar lagi belum selesai progresnya. Sebentar lagi. Oke, dikit lagi 94%, 97. Dan yang satu di up to date. Tunggu lagi, kita tunggu lagi. Nah, ya sudah, kita cek status Dockernya. Oke, dia aktif ya, running. Kita shortcut. Oke, bila sudah, dari sini kita ikuti langkah dulu aja lah ya. Menjalankan perintah Docker tanpa sudo. Jadi fungsinya sih katanya dapat dijalankan oleh pengguna root atau oleh pengguna dalam grup Docker yang secara otomatis dibuat selama proses instalasi Docker. Jika dicoba menjalankan perintah Docker tanpa menambahkan awalan sudo atau tanpa berada dalam grup Docker kita atau Anda akan mendapatkan output seperti ini. Oh ya. Jika Anda ingin menghindari penggunaan sudo, sekarang gunakan Docker perintah. Tambahkan nama pengguna Anda ke Docker group. Berarti user copy. Di situ untuk menerapkan kemudahan grup yang baru, keluar dari server lalu masuk kembali atau ketik yang berikut ini. User. Anda akan diminta untuk memasukkan kata sandi. Kata sandi pengguna Anda melanjutkan konfirmasi bahwa pengguna Anda sekarang telah ditambahkan ke grup Docker. Oh. Berarti kita isinya root Docker. Lalu jika Anda perlu menambahkan menggunakan Docker group yang bukan akun Anda, nyatakan nama pengguna tersebut secara eksplisit menggunakan user mode. Tapi sebenarnya langkah 2 ini enggak ini juga sih. Enggak wajib, ini cuma opsional. Sebentar. Oh. Oke, ini namanya apa namanya? Terus skip aja.
Langsung masuk ke langkah 3, gunakan perintah docker. Penggunaannya docker terdiri dari memberikan serangkaian aksi dan perintah yang diikuti oleh argumen. Sintaksnya berbentuk seperti ini. Ikuti perintah ini. Bisa docker doang. Kita lihat dulu. Oh, ternyata bisa ya. Itu muncul option, komen, dan argumennya. Ada kombinasinya, habis itu global option. Mulai dari versi docker 20.10.14. Juga ada dasar lengkap perintah yang tersedia. Berarti itu dari mana ya? Attach. Dari atas kita scroll standar sama sih. Upload more image. Yang ini ya. Kita lanjut aja untuk melihat opsi yang tersedia untuk perintah tertentu. Ketik docker. Sebentar, docker informasi. Berarti di sini docker admin help. Nah, itu sama aja ya fungsinya untuk melihat informasi. Tapi yang ini informasinya tuh cuman menampilkan, sama gak sih? Kayaknya sama aja. Sama ya. Sama kayak tadi. Lalu kita salin yang ini. Oh, ini ada di sini. Ya sama aja sih. Sebentar kali dulu. Go production, command, management command yang juga muncul, habis itu go production lagi. Oke, kita lanjut. Untuk melihat informasi sistem secara keseluruhan tentang docker, gunakan perintah docker info. Oh, ini informasi dari docker ya. Dia kontennya lucu dan ini satu doang. Image ada 5 karena saya udah download. Server versionnya 29.1.4, storage driver Pro 2, backup file system, dan yang lainnya sampai bawah. Memorinya 2.5 GB. Nama gambar tentu saja. Oke, kita langsung masuk ke angka 4. Kita jalankan dengan docker image ya. Untuk memeriksa apakah dapat mengakses dan mengunduh image sendiri dua tahap, ketik docker run hello world. Terus ini hello world. Nah, itu docker. Jadi tidak bisa. Di sini ada mencari image yang sendiri docker dengan menggunakan docker perintah kita search. Untuk perintahnya misalnya untuk mencari image Ubuntu, ketik kita ikutan tutorialnya. Docker search Ubuntu. Berarti kita bisa search image itu lewat sini ya, lewat terminalnya. Oh, ternyata Ubuntunya banyak banget. Script, Mix, Cortex, Apache 2, Bin 9, SQL, Grafana, Agent, Telegram, dan lain-lainnya. Lalu kalau nggak gini, ini dibilang tinggal di intro dulu Ubuntu, resmi ke komputer Anda. Tapi kayaknya nggak usah sih, jadi kita coba aja. Docker for Ubuntu. Oh, jadi nggak ada dia menampilkan waktu using default status. Statusnya tuh pulling from really for Ubuntu, bener. Terus ada downloadnya. Pokoknya kalau misalkan dia udah selesai, dia full complete, ini masih download. Kita tunggu aja. Sini udah sekitar 34 menit, nggak apa-apa. Kita lanjutin aja lagi. Tunggu aja sampai sekitar 29,72 MB.
memang gak lama karena dia mungkin jaringannya kurang kencang. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, udah lanjut jadi 10 MB. Kita tunggu lagi. Oke, lanjut ke 17 MB. MB, sebentar lagi. MB bentar lagi ya. Sudah MB lagi. Blok 3 MB. Sebentar lagi. Udah 39 menit ya videonya. Oke, ada komplit. Sudah ekstrak. Nah, dia munculnya bakal sama ingat ya, mes buntu ya. Statusnya itu download new world image for Ubuntu X. Gak ada docker, IO, /, /ubuntu, /status. Habis itu kita suruh cek docker image, ada docker image di dalam docker. Nah, ini ada banyak ya. Dikarenakan saya sudah download beberapa untuk mengerjakan tugas kuliah. Tadi kan Ubuntu ya ini kan, Ubuntu X di bawah ini. Oke, setelah itu langkah 5, menjalankan kontainer docker dengan cara docker run it ubuntu. Kita jalankan aja. Nah, lalu setelah itu outputnya sama seperti ini. Sekarang kita menjalankan perintah open di dalam kontainer. Misalnya kita berbagi baris data paket di dalam kontainer, kita tidak perlu mengenalkan awalan tanda petik dari perintah apapun atau sudo karena Anda beroperasi di dalam kontainer sebagai pengguna root. Kalau ini kita langsung di dalam root ya, tanpa sudo. Kemudian disuruh update. Perubahan update.
tunggu aja, sedang update ya. Ini kita disuruh install Node.js. Jadi kita dari Ubuntu di Ubuntu ya, di Ubuntu kita dari Ubuntu di Linux Ubuntu. Kita tunggu aja terlebih dahulu. Masukin aja 9 menit lagi, cukup lumayan lama. %, sekitar 19 MB, 9 paket ternyata. Oke, tunggu aja nggak apa. Kita tunggu sebentar lagi bakal selesai ya. Kita lihat skor bawah dulu. Langkah berikutnya kita suruh ngapain? Kita suruh ngecek. Tunggu saja, sebentar lagi. Berarti masuk ke pertanyaan ya, Docker ini. Kita tunggu lagi aja.
Tunggu aja sebentar lagi bakal selesai. Sebentar lagi, tunggu aja. Oke, bentar lagi, nah udah selesai. Kita tunggu lagi. Update-update emang lama. Oke, ini udah selesai berarti ya. Sebentar lagi, sabar, kita tunggu aja. Kita tunggu sampai selesai, lalu kita install image. Yang lamanya cuma di installnya aja. Kalau yang lainnya sih cepet ya. Baru nyampe di bagian sini. Sebentar lagi. Oke, mungkin ini udah selesai nih. Lihat lagi apakah dia ada tambahan waktu installnya. Oke, waiting, tunggu lagi. Ya dong. Oke, ya ada 10 paket. Lalu sini kan suruh update install Node.js. Berapa MB kira-kira ya? Oh, berarti dia nggak pakai full image lagi, dia pakai apt install. Karena dia jalannya di Ubuntu dari Dockernya ternyata. Oh gitu. Ini nggak lama sih. 3 jam. Kira-kira kayaknya sih ukuran downloadnya 50 MB kan. Tunggu aja. Kecepatan downloadnya sekitar 120 KB. Ya, kita tunggu aja lagi ya.
Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi, bentar lagi selesai. Di sini berarti sebentar. Langkah yang ke-8, dorong Docker ke repository Docker. Oh, ini gambarnya ternyata. Oh, ini setelah mengunggah gambar ke disk, gambar tersebut akan terdaftar di dashboard akun Anda, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Kita namanya jadi ganti, saya ini jadi Agar atau Ubuntu.js. Oke, kita lanjut. Ini sudah selesai installnya. Lalu langkah berikutnya di sini cek versi dari si Node.js-nya. Cek versi dari si Node.js-nya dengan cara node-nv 14.16.1 versi terbaru ya. Langkah 6, kita akan mengolah kontainer Docker. Di sini kita bisa ngecek Docker PS, dan dia itu berisi outputnya, misalkan Docker PS min. Mungkin ini udah dalam Ubuntu, jadi ya nggak bisa ini ya namanya melihat lagi. Sebentar, kalau misalkan kita exit, masuk di tab Docker PS, Docker PS min a. Nah, dia berisi port. Nah, ini Ubuntu, dia kita lanjut aja. Berarti kita harus ngeceknya itu di root dari Linux Ubuntu kita sendiri, bukan dari Ubuntu yang kita download dari Docker. Kita lihat Docker min satu. Sudah terdapat nama kontainernya Ubuntu ya. Status excited 59 detik. Untuk posisi kita bisa start kontainernya. Berarti sekarang kita harus copy si kontainer ini, Docker start. Docker start dari Microsoft itu merupakan nama kontainer dari si Ubuntu-nya. Setelah itu kita cek lagi yang tadi, sebentar.